Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kisah kali ini, kita akan menggali rahasia di balik turunnya Nabi Adam dari surga ke bumi. Bagaimana dia pertama kali menginjakkan kakinya di tanah yang kini kita kenal sebagai tempat tinggal kita. Kisah Habil dan Kabil, dua putra Nabi Adam yang menjadi sorotan. Persaingan mereka cemburu, dan akhirnya pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Apa yang memicu pertikaian antara saudara ini? Bagaimana tragedi itu terjadi? Saksikan kisah ini selengkapnya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa bantu support channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jazakallah khairan yang sudah like, subscribe, dan berkomentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang banyak sampai menjadi milioner dan bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah alam semesta ini tercipta, ia diciptakan dari berbagai tanah liat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan roh pada jasadnya. Ia dikaruniai badan yang terdiri dari berbagai bagian, dikaruniai akal juga yang bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah, serta turut merasakan bahagia ataupun sedih. Kemudian malaikat bersujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercipta dari cahaya. Mereka selalu tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada pembangkangan bagi mereka. Mereka sujud kepada Adam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuknya sebagai khalifah di muka bumi. Kedudukannya pun lebih tinggi ketimbang malaikat. Selain malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada jin agar bersujud kepada Adam. Jin merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari api, termasuk iblis. Mereka diciptakan jauh sebelum Adam tercipta, yakni 6.000 tahun sebelum Adam ada. Atas dasar itulah, mereka menolak untuk bersujud kepada Adam. Mereka merasa lebih baik daripada Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengusir iblis dan menjauhkan dari rahmatnya. Iblis merupakan makhluk yang keras kepala dan egois. Mereka tak mau disalahkan, justru malah mereka menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak ingat bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan mereka. Selain itu, mereka juga merupakan makhluk yang sombong, pendengki, dan pendendam. Tidak patuh akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti dengan tidak bersujud kepada Adam. Mereka iri terhadap Adam dan menaruh dendam terhadapnya. Maka, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir mereka dan mengutuknya, mereka berjanji akan menyesatkan Adam dan cucunya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan waktu sampai hari kiamat datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaannya. Mereka diberi kelonggaran kelak sampai kiamat datang. Hawa pun diciptakan untuk mendampingi Nabi Adam. Saat itu, Adam tercipta seorang diri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa untuk menemani Nabi Adam di surga. Adam sangat bahagia dengan terciptanya Hawa. Begitu pula Hawa juga gembira bertemu Adam. Mereka diberikan rumah di surga yang indah. Dan juga di surga ada banyak sungai dan pohon-pohon yang tak pernah mati. Ada juga sungai yang mengalirkan madu dan susu. Selain itu, di surga terdapat mata air abadi. Tidak panas, tidak pula dingin, dan sangat nikmat lagi, menyegarkan bila diminum. Adam dan Hawa diberikan karunia yang amat besar. Lagi membahagiakan, di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dibebaskan menikmati semua yang ada di surga. Mereka memakan buah-buahan yang beraneka ragam warna, bentuk dan aromanya. Kesemua buah-buahan tersebut memiliki rasa yang sangat nikmat. Semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan boleh dinikmati sepuasnya. Tapi ada satu pantangan bagi mereka di surga, tidak boleh mendekati, bahkan memakan buah
dari sebuah pohon di tengah surga. Pohon itu sangat indah dengan buahnya yang bergantungan. Mereka selalu melewati pohon tersebut, tapi hanya sekedar melihatnya. Seperti janjinya, iblis tak akan pernah membiarkan manusia hidup penuh kebahagiaan. Ia masih dendam dan akan terus berusaha membujuk manusia mengikuti rayuan dan hasutannya. Melihat Adam dan Hawa yang hidup bahagia di surga pun, mereka tak tinggal diam. Iblis pun mencari cara agar mereka bagaimana, agar Adam dan Hawa turut lengah dan tersungkur. Beberapa kali, cara pun dilakukan, dan berkali-kali itu pula gagal, tapi ada satu peristiwa yang membuat keduanya akhirnya terjungkal juga. Mereka pun menemukan agar Adam dan Hawa terperdaya oleh mereka. Mereka hendak membujuk Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang yang berada di tengah surga. Mereka pun datang menemui Adam dan Hawa. Mereka menanyakan tentang pohon terlarang. Mereka berusaha membujuk Adam dan Hawa memakan buah dari pohon yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk didekati. Dengan segala tipu muslihat, iblis melancarkan aksinya membujuk Adam dan Hawa. Hawa pun terbujuk akan rayuan iblis. Ia ingin sekali memakan buah dari pohon terlarang. Namun, Adam selalu mengingatkan akan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis malah menuntun dan mengantarkan mereka ke tempat pohon terlarang. Adam dan Hawa pun mengikutinya, karena iming-iming bahwa buah pohon terlarang itu memberikan kehidupan abadi. Akhirnya mereka pun termakan rayuan iblis dan memakan buah dari pohon terlarang. Seketika hukuman dari pohon terlarang. Sesuatu menakjubkan terjadi ketika Nabi Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang. Tiba-tiba semua pakaian yang mereka kenakan hilang. Mereka telanjang bulat. Aurat masing-masing pun terlihat. Mereka merasa malu. Dan ketika melihat pohon ara dan pohon pisang yang berdaun lebar, mereka segera bersembunyi di baliknya. Mereka merasa menyesal, takut, dan malu atas perbuatan yang telah dilakukan. Mereka telah berbuat dosa dengan melanggar apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersujud dan memohon ampunan. Mereka benar-benar menyesali perbuatannya. Tapi nasi telah menjadi bubur. Iblis sangat senang karena telah berhasil menyesatkan Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun atas segala dosa yang hambanya perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa yang telah Adam dan Hawa lakukan. Namun untuk menyucikan dosa yang telah mereka perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi dan menjadi khalifah bersama dengan iblis. Adam dan Hawa pun turun ke muka bumi. Perseteruan manusia dan iblis terus berlanjut hingga kelak kiamat datang. Kisah Adam dan Hawa berkelana di bumi. Nabi Adam dan Hawa melanggar apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, yakni makan buah dari pohon terlarang. Karenanya, untuk menebus atau menyucikan diri dari dosa yang telah diperbuat Adam dan Hawa, diturunkan ke bumi sebagaimana mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Adam dan Hawa turun ke muka bumi bersama iblis juga. Adam turun di sebuah gunung, sedangkan Hawa turun di Bukit Marwah, Makkah, dan iblis turun di lembah garam Basra, dekat perairan Teluk. Jauh sebelum mereka turun ke bumi, sudah terdapat kehidupan, baik hewan-hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Adam bersujud dan mohon ampun tiada henti. Sesampainya di bumi, meskipun telah berbuat dosa, Adam dan Hawa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Adam ke muka bumi ini untuk menguji dirinya. Apakah Adam mengikuti dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah justru ia berpaling terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lebih mengikuti iblis? Adam teringat akan istrinya. Mereka turun ke bumi ini terpisah jarak yang jauh. Ia sangat ingin bertemu dengan orang yang ia cintai, namun ia tak tahu di mana keberadaan istrinya Hawa. Ia juga tak tahu harus melangkahkan kaki kemana untuk mencari Hawa. Meskipun begitu, ia pun berjalan menyusuri bumi ini untuk mencari keberadaan Hawa. Malaikat turun ke bumi dan mengatakan kepada Adam, "Hawa ada di suatu tempat yang jauh di bumi. Ia sedang menunggumu. Ia sendirian. Ia sedang mencarimu.
jika engkau mengikuti jalan ini, maka engkau akan menemukannya." Adam pun segera berangkat, mengikuti apa yang dikatakan malaikat. Ia diliputi perasaan penuh harap agar dapat bertemu istrinya lagi. Ia berangkat mencari istrinya. Dengan telanjang kaki tanpa alas, ia berjalan bermil-mil jauhnya saat ia lapar. Ia makan dari tumbuh-tumbuhan liar. Ketika hari mulai menjadi gelap, ia mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Kala itu, hewan-hewan buas masihlah amat banyak. Adam menempuh perjalanan selama berhari-hari. Siang dan malam, ia terus berusaha sekuat tenaga berjalan untuk mencari istrinya, hingga akhirnya ia telah sampai di Mekah. Ia merasakan bahwa di tempat inilah, atau di bukit inilah, nantinya ia akan bertemu dengan Hawa. Di sisi lain, Hawa juga sedang menunggu kedatangan Adam. Namun, ia juga tak tinggal diam begitu saja. Ia juga berusaha untuk mencari Adam. Ia pergi ke puncak-puncak bukit, berharap melihat atau menemukan Adam. Namun, ia tak melihat keberadaan Adam. Ia mendaki terus dan terus, dari bukit satu ke bukit lainnya. Suatu hari, ketika Hawa berada di suatu puncak sebuah bukit, ia melihat dengan amat jeli ke sana dan kemari. Ia melihat ada seseorang datang sedang menuju ke arahnya. Hawa tahu bahwa itu adalah Adam. Meskipun nampak dari kejauhan, segera ia menuruni bukit dan berlari menuju ke arah orang tersebut. Ia merasa bahagia dan penuh harap dapat bertemu dengan Adam. Pertemuan yang diharapkan dan dinanti pun terjadi. Adam dan Hawa bertemu di suatu tempat yang teduh dari sebuah bukit. Adam dan Hawa menangis karena bahagia bisa bertemu dengan orang yang dicintai. Mereka pun tak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mempertemukan mereka kembali. Kehidupan di muka bumi tak seperti kehidupan di surga. Jika di surga tak ada siang dan malam, tak ada binatang buas, tak ada pergantian musim. Itu semua memang hanya ada di bumi. Lalu Adam dan istri memilih suatu daerah nan indah guna mereka tinggali. Tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sembarang macam tumbuh di tempat tersebut. Kini, Adam harus bekerja untuk keberlangsungan hidup mereka. Mereka tinggal di dalam gua. Sebelum mereka membangun pondok kayu, Adam bekerja keras sampai dirinya merasa lelah. Adam dan Hawa juga menanam benih, memanen, menggiling, dan membuat adonan, serta memanggang 2 roti untuk mereka makan. Waktu terus berlalu, hingga suatu hari, Hawa melahirkan 2 bayi laki-laki dan 2 bayi perempuan. Penduduk bumi pun bertambah dan genap menjadi 6 orang. Adam dan Hawa hidup bahagia bersama putra dan putrinya. Adam dan Hawa memberi nama putranya Habil dan Kabil, sedangkan putrinya diberi nama Iklimah dan Labuda. Habil dan Kabil pergi mengikuti ayahnya untuk belajar dan bekerja. Mereka belajar kepada ayahnya tentang cara membajak tanah dan menggembala ternak, sedangkan Iklimah dan Labuda membantu ibu mereka mengurus rumah. Hidup mereka bergantung pada aktivitas, kerja, dan usaha mereka. Kisah awal mula perseteruan Kabil dan Habil di antara anak-anak mereka. Kisah Kabil dan Habil adalah yang paling terkenal hingga diabadikan di dalam Al-Quran karena memberikan pelajaran kepada umat manusia tentang bahayanya iri hati dan pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perselisihan antara Kabil dan Habil bermula ketika Nabi Adam mendapatkan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkannya untuk menikahkan anak-anaknya yang tidak sekandung. Dalam konteks ini, sekandung berarti berada dalam kandungan yang sama atau kembar, karena tidak ada manusia lain pada saat itu. Nabi Adam pun kemudian mengumpulkan keempat anak-anaknya dan menetapkan keputusan bahwa Kabil akan menikahi Labuda, saudara kembar Habil, sementara Habil akan menikahi Iklimah, saudara kembar Kabil. Namun keputusan ini ditolak keras oleh Kabil karena merasa Iklimah lebih cantik dari Labuda. Kabil juga merasa sebagai seorang yang terlahir kembar dengan Labuda, seharusnya hanya dirinya yang pantas menikahi Labuda. Kemarahan Kabil atas keputusan ayahnya tentang pernikahan tak kunjung reda, meskipun Nabi Adam telah mencoba menjelaskan bahwa perintah tersebut datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabil terus-menerus menolak hal itu. Baginya, keputusan tersebut hanyalah akal-akalan ayahnya yang lebih menyayangi Habil. Melihat kemarahan Kabil,
Nabi Adam pun memerintahkan kedua putranya untuk berkurban, agar anak-anaknya dapat melihat sendiri pilihan mana yang lebih baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habil, yang merupakan seorang pemilik peternakan sekaligus pengembala kambing, menyerahkan kambing yang paling baik dan gemuk untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa memperdulikan persembahannya diterima atau tidak, hati Habil penuh dengan harapan atas ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Kabil sebagai pemilik ladang pertanian justru datang dengan tanaman, sayur, dan buah yang sudah layu. Hatinya yang telah dipenuhi amarah dan kedengkian, terlanjur tidak percaya dengan perintah sang ayah dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Hadiah kurban dari masing-masing mereka kemudian diletakkan di atas gunung. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirimkan api sebagai petunjuk dan tanda bahwa ia telah menerima kurban dari Kabil dan Habil. Tak lama api tersebut menyambar kurban Habil, menandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih ridho jika Habil yang menikahi Labuda. Melihat itu, amarah Kabil semakin tersulut dan mengancam akan membunuh Habil jika berani menikahi saudara kembarnya. Kendati marah dan takut mendengar ucapan Kabil, Habil justru dengan tenang hanya menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Keteguhan hati dan imanlah yang membuat Habil memilih untuk tidak membalas kejahatan Kabil. Kejadian ini pun diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 28 yang berbunyi, artinya, sesungguhnya jika engkau Kabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 28. Peristiwa pembunuhan pertama di dunia, kisah Kabil dan Habil pun berlanjut menjadi peristiwa pembunuhan pertama di dunia. Setelah ancaman dari Kabil, Habil sempat memperingatkan Kabil tentang azab bagi orang-orang zalim. Hal ini kemudian tertera dalam surat Al-Maidah ayat 29 yang berbunyi, artinya, sesungguhnya aku ingin engkau kembali kepadanya dengan membawa dosa, karena membunuhku dan dosamu sebelum itu, sehingga engkau akan termasuk penghuni neraka. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat ke-29. Peringatan dari Habil sempat membuat Kabil ragu pada awalnya. Namun karena amarah dan hawa nafsu yang menguasainya, Kabil pun tetap membunuh Habil pada akhirnya. Artinya, kemudian hawa nafsunya, Kabil mendorong dia untuk membunuh saudaranya, maka dia pun benar-benar membunuhnya. Sehingga dia termasuk orang-orang yang rugi. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 28. Setelah melakukan perbuatannya, Kabil merasa takut dan menyesal. Hingga akhirnya, ia memilih untuk meninggalkan kedua orang tuanya dan memanggul jasad Habil. Hingga bertahun-tahun, bahkan beberapa ulama dalam riwayatnya menyebutkan bahwa Kabil berkeliling memanggul jenazah Habil. Hingga 100 tahun lamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun merawat jasad itu agar tidak busuk dimakan waktu. Bertahun-tahun membawa jenazah adiknya dengan perasaan bingung dan menyesal. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan 2 burung gagak yang bertengkar di hadapan Kabil. Salah satu burung gagak itu pun kemudian mati, dan burung gagak lainnya menggali tanah untuk mengubur gagak yang sudah mati. Melihat hal itu, Kabil lantas merasa malu dan menyesal atas tindakannya terhadap jenazah saudaranya selama ini. Artinya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim seekor burung gagak untuk menggali tanah supaya dia memperlihatkan kepadanya Kabil bagaimana cara mengubur mayat saudaranya. Kabil berkata, "Celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat mengubur mayat saudaraku?" Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat ke-31. Kisah Kabil dan Habil ini pun juga akhirnya menjadi cikal bakal umat muslim dalam menguburkan jenazah. Turunnya larangan membunuh sesama dari kisah Kabil dan Habil. Kita akhirnya dapat mengetahui bahwa hasad atau iri hati dapat menggelapkan mata manusia dan membawa malapetaka. Berdasarkan kisah mereka pula,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan firman tentang larangan untuk saling membunuh pada Al-Quran, surat Al-Maidah, ayat 32 yang berbunyi, artinya, oleh karena itu, kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh, itu telah membunuh orang lain, atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Al-Quran Surah Al-Maidah 32. Demikianlah kisah yang begitu berharga, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah, pembelajaran dari kisah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa beserta anak-anaknya. Saya doakan yang sudah like, subscribe, dan berkomentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah dan bisa segera menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.